Huawei sebagai salah satu vendor smartphone terbesar di Cina, mengeluarkan beberapa varian smartphone yang baru untuk dipasarkan di Indonesia. Salah satunya adalah Huawei G8. HP yang pertama kali diperkenalkan pada Juli 2015 ini menawarkan berbagai fitur seperti kamera belakang yang handal, pengalaman selfie yang lebih baik, fingerprint sensor yang cepat, menggunakan 90% bahan metal, bodi tipis khas flagship, dan layar 5,5 inci Full HD 1080 dengan lekungan 2,5D dengan harga 4,8 juta hingga 5 jutaan. Ini harga saat video ini dibuat ya kan? Apakah Huawei G8 layak untuk Agan miliki? Halo Juragan, di sini dengan Iqbal. Kita mulai aja review Huawei G8. Pertama kali lihat, desain unibody Huawei G8 terlihat premium. Begitu pula saat memegangnya. Kerasa banget bahan ini metal. Bodinya nggak kerasa berat walaupun berbahan 90% metal. Itu berarti nilai positif ya kan? Bentuknya membulat dan memiliki bodi yang tipis yaitu 7,5 mm. Bikin HP ini nyaman digenggam walaupun dengan satu tangan. Bagian belakang yang berbahan metal ini nggak licin dan juga kerasa cukup kesat. Melihat lebih detail, di bagian kanan ada tombol power dan volume yang lumayan empuk. Di bagian atas ada port jack audio 3,5 mm dan secondary microphone. Di bagian bawah ada port micro USB, mikrofon, dan speaker. Ini ada dua lubang kan, tapi yang speaker cuma yang kanan, sedangkan yang kirinya ini berfungsi sebagai mikrofon. Kualitas suara yang dihasilkan dari speaker yang cuma sebelah ini lumayan kenceng terus detail kan. Di bagian kiri ada tray opsional, jadi Agan milih mau dual SIM tanpa micro SD atau single SIM dengan micro SD. Lanjut ke bagian belakang, ada kamera 13 MP dengan optical image stabilizer serta lapisan lensa sapphire. Sapphire loh kan. Dual tone LED flash serta fingerprint sensor. Oh iya, fingerprint sensor punya G8 gini punya kecepatan yang oke banget kan. Kalau pas dipakai buat buka lock screen. Maksimal fingerprint ID yang bisa kita simpan adalah 5 buah. Terus kita juga bisa pakai fingerprint ini saat kondisi HP sleep, tanpa harus menekan tombol power terlebih dahulu. Di bagian depan kita nggak bakal nemu tombol fisik atau kapasitif. Jadi hanya ada logo Huawei di bagian dagu, dan kamera 5 MP, sensor proximity dan cahaya, earpiece, dan LED notifikasi yang super kecil di sebelah kanan. Sensor yang dimiliki Huawei G8 cukup komplit, namun sayang sensor gyroscope nggak ada kan. Jadi kita nggak bisa VR-an. Layar berukuran 5,5 inci dengan resolusi Full HD adalah kombinasi yang pas. Ditambah dengan panel IPS serta sisi kaca melengkung 2,5D, sukses bikin bagian depan Huawei G8 terlihat premium saat kondisi layar mati maupun hidup. Hasil gambar yang dikeluarkan layar juga terbilang baik kan. Warnanya terasa kuat dan vivid. Sudut pandang juga tentunya luas ya kan. Selain itu, layar Huawei G8 juga kerasa lembut dan akurat. Lengkungan di sisi yang 2,5D ini juga sukses memberikan kenyamanan saat kita geser-geser layar dari pinggir. Overall, kualitas layar G8 ini premium banget. Flagship banget. Huawei G8 berjalan di OS Android Lollipop 5.1 dengan user interface bernama Emotion UI. Fitur bawaan seperti double tap untuk menghidupkan layar, melakukan gestur tertentu untuk masuk ke aplikasi yang kita inginkan, kostumisasi tombol navigasi, membalikan layar untuk mematikan alarm atau panggilan masuk, dan fitur-fitur kecil namun berguna lainnya hadir di EMUI ini. Untuk performa UI, cukup smooth dan responsif kan. Tampilan icon dan efek animasinya pun kerasa simple dan menarik. Kita juga dikasih 9 tema bawaan yang menurut saya kurang. Mudah-mudahan kedepannya UI ini bisa nyediain banyak tema dan fitur download tema ya kan. Overall di UI-nya simple, cepat, dan banyak fitur berguna. Untuk urusan performa, Huawei G8 menggunakan prosesor kelas menengah dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 615. Dengan GPU Adreno 415 ditambah RAM 3GB, G8 mampu melakukan semua aktivitas multitasking maupun bermain game berat. Ruang penyimpanan internal juga lega banget, 32GB. Overall performa Huawei G8 cukup bagus. Keterlaluan aja kalau HP 5 jutaan nggak punya performa yang bagus ya kan, Gan? Di kamera,
Pertama, kita bahas dulu kamera belakang yang punya resolusi 13 megapiksel. Di kondisi low light, kamera G8 mampu berbuat banyak. Hasil tangkapannya terang dan minim noise. Kalau di kondisi cukup cahaya, hasilnya memuaskan kan. Gambar terlihat natural dan sangat detail. Hasil tangkapan gambar bisa dibandingkan dengan smartphone flagship kan. Ada beberapa fitur di aplikasi kamera bawaannya, seperti efek-efek, ada HDR juga tentu, panorama. Terus ada fitur Good Food. Fitur Good Food ini mampu membuat makanan menjadi kelihatan lebih lezat kan. Bikin saya lapar. Pencarian fokus pada kamera G8 juga cepat banget, terus akurat. Untuk dual tone LED flashnya ini hasilnya benar-benar natural kan. Nggak kerasa kayak pakai flash. Jadi kondisi gelap pakai flash, kayak nggak pakai flash. Hasilnya keren banget. Untuk hasil perekaman video, Huawei G8 bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080. Dan seperti yang saya mention sebelumnya, Huawei G8 juga punya Optical Image Stabilizer, yang mana mampu membantu mengurangi goncangan saat merekam video. Hasil videonya juga bagus, langsung agak nilai sendiri ya. Di kamera depan yang 5 megapiksel, sama seperti kamera belakang, hasil low light-nya memuaskan. Selfie di tempat agak remang juga masih bisa dilakukan dengan G8. Oh iya, ada fitur make up yang dibuat khusus untuk wanita. Fitur ini mampu mendeteksi mata dan bibir secara akurat. Fungsi deteksi mata dan bibir ini untuk nambahin kita bulu mata dan lipstick kan. Jadi ada beberapa pilihan lipstick dan bulu mata yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan. Tapi kalau yang pakainya cowok sih disangka lagi bete kan ntar. Jangan dipakai. Overall, kamera depan dan belakang punya kualitas kamera flagship. Nah, di baterai yang berukuran 3000 mAh yang nggak bisa dilepas ini punya performa yang lumayan. Nggak bisa dibilang irit, nggak bisa dibilang boros. Untuk pemakaian ekstrim, saya mendapatkan 13 jam pemakaian, dengan screen on time mencapai 4,5 jam. Oh iya, HP ini nggak panas walaupun dipakai main game atau nonton streaming lama-lama. Cuman kerasa angkat-angkat aja. Waktu pengecasan nggak ada fitur fast charging ya kan, jadi sekitar 2 jam. Sampai pada kesimpulan, mulai dari desain, build quality, layar, performa, kamera, hingga fitur-fitur seperti fingerprint, semuanya terbilang istimewa. Satu hal yang saya kurang sreg adalah, prosesor dan GPU yang digunakan adalah kelas menengah. Sedangkan harga yang dibanderol untuk Huawei G8 seharusnya mampu memberikan prosesor yang lebih baik. Tapi hal itu nggak mempengaruhi performa dan user experience dari Huawei G8. Masih kerasa semut-semut aja dan kerasa kayak flagship. Smartphone ini benar-benar kerasa premium hampir di semua sektor. Apakah smartphone ini layak untuk Agan miliki? Silahkan komen di bawah dan kasih tahu pendapat Agan. Sekian untuk review kita kali ini. Kalau suka videonya boleh di like. Jangan lupa juga sebarin channelnya ke teman-teman Agan. Makasih udah nonton, Juragan Tekno cabut. Thank you, Gan.